Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai berry ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat, sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Iya, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut.
Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Apa? Di mana kita? Tantangan luar biasa menanti kalian. Kalian harus menunjukkan kemampuanmu. Yaitu, kalian harus melukis. Di babak pertama, kalian harus melukis Pop-It. Siapapun yang membuat gambar terbaik akan dapat mainan yang keren ini. Dan kalian akan menggambar bukan dengan cat, tapi dengan permen Skittles. Oh, itu pasti seru. Waktunya sudah berjalan. Oh, mulai katamu. Jadi saatnya menikmati manisan favoritku. Oh ya, rasanya luar biasa. Aku mau makan ini dan lagi. Skittles merupakan cat yang sangat cerah. Itu berarti bisa digunakan untuk bikin gambar yang bagus. Aku bisa melakukannya. Dan aku punya ide yang lebih baik. Gimana jika aku mengubah permen jadi cat asli? Yang aku butuhkan hanyalah palet dan air. Sempurna. Sekarang aku punya banyak warna yang berbeda. Oh tidak, aku tidak akan membiarkan Jin untuk menang. Kamu bilang kamu butuh air? Kamu akan dapat banyak air. Lihat betapa indahnya. Sekarang saatnya untuk undian pemenangan babak ini. Wow. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak sengaja makan permennya. Baiklah. Barbie, mungkin aku akan mengambil lukisanmu? Apalagi ini? Aku sudah berusaha keras. Lepas tangan. Baiklah teman-teman, waktumu sudah habis. Tunjukkan apa yang kalian buat. Lihat, apa yang kamu menyukainya? Oh, apa kamu bercanda? Itu tidak ada apa-apa di sana. Ini sekitarnya sangat enak. Dan aku berusaha sangat keras, tapi akhirnya tetap di atas meja. Aku membayangkan semuanya baik-baik saja. Tidak, gambarnya harus lengkap. Seperti milikku. Jane, kamu adalah seniman sejati. Pemenangnya jelas hari ini. Jane, kamu dapat Pop-It yang besar itu. Apa? Itu hadiah kami. Lebih tepatnya milikku. Andi, apa kamu ingin berbagi? Tidak masalah. Baiklah. Jangan sentuh. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, Jane, maaf. Tapi Barbie jelas menentangnya. Kenapa kamu butuh begitu banyak saus? Karena dalam hal ini kalian akan melukis dengannya. Hadiahnya adalah ikan. Dan waktunya dimulai sekarang. Aku harus mencoba karena ada jebakan di sana. Jika hadiah bagus untuk gambar bagus, maka hadiah buruk untuk yang buruk. Kali ini aku tidak akan makan. Aku ingin menang. Aromanya ternyata boleh juga. Sekarang aku akan buka saus ini. Oh ya, aku yakin itu adalah saus yang hebat. Andi, kamu bisa membuangnya hati-hati. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Ya, semua baik-baik saja. Apa kamu membantunya? Apa kamu tidak malu? Aku memperbaiki kesalahanku. Sekarang saatnya mulai melukis. Saus mana yang akan aku pilih?
Sepertinya pilihan telah dibuat. Apalagi pilihannya bagus. Semoga aku dapat ikan yang mirip. Andi, kamu hebat. Ikannya juga sangat bagus. Sekarang aku akan mulai menggambar. Cara terbaik adalah melakukannya dengan jari. Aku bisa dengan mudah mengalahkan kalian semua. Aku akan coba beberapa saus sekaligus. Lezatnya. Nah, itu saja. Sausnya sudah habis. Aku harap paket ini tidak jatuh. Oh tidak, apa yang aku lakukan? Lukisanku jadi rusak. Guys, berhenti. Pamerkan mahakarya kalian. Sudah? Oh sial, aku tidak bikin apa-apa. Jane, kamu yang pertama. Wow, kamu hebat. Aku suka lukisanmu. Andi, lihat betapa cantiknya. Dia percaya. Bagaimana kamu menyukai pekerjaanku? Aku melakukan yang terbaik. Kemana gambarnya? Oh tidak. Sepertinya itu karya Barbie. Barbie, gambarmu biasa aja. Jen lebih baik. Apa kamu tidak malu, Barbie? Aku tidak mau kalah. Ikan itu pergi ke Andi. Lain kali kamu akan tahu akibat ngerjain aku. Tapi aku benci ikan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang bisa membantumu. Pembakar. Kamu bisa membuat makan malam yang lezat dari ikan. Bagaimana cara membakarnya? Bagaimana aku bisa menyalakannya? Wow, itu dia. Oh, maaf Barbie. Jane, kamu jenius. Lihat, itu sangat menggugah selera. Nah, itu akan lebih baik dan lebih enak saat kita menghias ikan dengan sayuran. Nah, semuanya akan sempurna. Jane, kamu jenius. Ini enak banget. Kali ini hadiahnya agak aneh, tapi tetap mewah. Gaun cantik menanti kalian. Wow, cantiknya. Hei, kalian dengar aku? Aku mendengarmu. Cukup bicara. Saatnya melukis. Waktunya sudah mulai. Wow, aku belum pernah melukis dengan pena 3 dimensi sebelumnya. Aku juga, tapi aku bisa melakukannya. Oh, cantiknya. Ternyata pena 3 dimensi sangat nyaman. Aku punya ide yang sedikit berbeda. Pertama-tama bikin buat bagian kecil. Dengan sedikit putaran. Dan ini hampir siap. Aku juga akan mulai melukis. Aku punya ide yang lebih baik. Tidak peduli dengan gaunnya, aku lebih suka bikin mobil. Keren, cepat, dan indah. Aku memang ahli membuat mobil. Lihat betapa kerennya dia. Oh, dia bisa berjalan. Ya, kamu bertingkah seperti anak kecil. Ternyata gaun itu sangat bagus. Oh, astaga, tapi tidak kuat sama sekali. Andi, kamu sangat keren bikin model. Mungkin kamu bisa membantuku juga? Dengan senang hati. Dia bikin gaun. Guys, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Andi, kamu mengejutkanku. Tapi ini bukan untukku. Dan Barbie mengecewakan. Mana bagian lain dari gaunnya? Oh astaga, aku pikir dia ada di sana. Maaf, bajuku juga berantakan. Tidak apa-apa, bagaimanapun kamu sudah memutuskan bahwa Andi akan jadi pemenang. Selamat atas hadiahnya.
Oh, ini mengerikan. Andi, kamu pasti akan jadi bintang Instagram. Apa kalian siap melihat raja yang sebenarnya? Ini dia. Tapi mahkotanya akan jadi milikmu jika kalian bisa menggambar yang lebih keren. Aku sangat ingin mahkota itu. Oh ya, Jen. Mahkota itu akan sangat cocok untukmu. Aku juga. Aku pasti cantik. Waktumu sudah dimulai. Ayo cepat. Gimana cara melukis dengan riasan? Aku tidak tahu cara pakainya sama sekali. Menurutku gambarnya bisa jadi sangat bagus. Andi, ambil beberapa agar kamu bisa membuat gambar yang keren juga. Oke. Makasih atas sarannya. Kalau terus begini, mereka akan menyusulku. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Emas kecil pasti bisa menyelamatkanku. What? Itu dari mana terbang? Aci. Oh tidak, maaf Jen, aku tidak sengaja. Itu bukan aku, beneran deh. Sekarang gambarku hancur. Nah, lihat ini. Oh, ambil gambarku. Berikan milikmu, jangan sedih. Makasih, kamu adalah pria sejati. Sekarang aku bisa memperbaikinya sedikit. Oke. Aku akan membuat mahkota dari milikmu juga. Tapi dengan kertas. Oh, ini bakal lebih baik dari menggambar. Sekarang mereka tidak akan punya waktu untuk membuat mahkota yang keren. Tapi aku punya kesempatan untuk menang. Nah, sedikit glitter pasti berhasil. Aku tambahkan sedikit dengan warna kuning dan hijau di atasnya. Dan jangan lupa tambahkan glitter berkilau ini. Sekarang tiup dia. Wow, indahnya. Sungguh luar biasa, mahkotanya indah. Guys, saatnya untuk menunjukkan karyamu. Jane, itu tidak bagus. Dulu kamu melukis jauh lebih baik. Dan aku membuat origami, keren kan? Asli, tapi aku butuh lukisan. Seperti milikku? Kamu benar, Barbie. Kamu pintar. Ini adalah mahkota terbaik yang pernah aku lihat. Hore, sekarang aku jadi seorang putri. Bukan Jen. Aku harus menemukan pangeran. Oh, inilah dia. Cepet banget. Pangeran terkasih, maukah kamu membawaku ke kerajaanmu? Oh. Haha, iya. Kerajaan jerawat. Oh, tidak. Kamu tahu, Jen, aku punya mahkota untukmu juga. Bukan emas, tapi dibuat dengan cinta. Dan bunga ini untukmu juga. Makasih banyak, Andi. Sekarang, ayo kita beli es krim. Ayo kita pergi.